Nah, jadi di minggu ini itu kita bakal belajarnya itu classification. Nah, buat classification ini sebenarnya aku juga masih belajar. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain silahkan. Atau kalau misalnya ada yang dikoreksi juga silahkan. Nah, kalau untuk classification ini mungkin kita langsung ke IPNYB-nya aja. Jadi pertama di sini tuh ya seperti biasa dan di atasnya ini ada coding tambahan untuk apa ya kayak cuman ini sih identifikasi tipe data. Jadi mereka belajar kayak tipe data itu tuh gimana sih bentuknya gitu. Jadi di sini ada integer, ada tuple, kemudian ada float, ada string gitu. Kemudian masuk ke intinya, itu kita akan mempelajari classification pada credit risk. Nah, sebelumnya kita ulas lagi kembali apa itu classification. Jadi, klasifikasi itu merupakan teknik untuk menentukan ataupun memprediksi suatu kelas dari atribut-atribut yang ada. Jadi, biasanya klasifikasi ini bersifat binar, jadi antara kelasnya itu iya atau tidak, atau misalnya kelasnya tuh baik atau buruk, kayak gitu. Jadi, kalau misalnya klasifikasi sendiri ada sih yang lebih dari dua kelas, itu namanya adalah multi-class classification. Kalau multi-class classification ini sendiri, dia tuh kelasnya lebih dari dua. Jadi contohnya ada low, moderate, kemudian ada high, kayak gitu. Jadi dia lebih dari dua kelas. Nah, kalau classification sendiri itu biasanya kita bermain dengan biner atau dua bilangan gitu ya, di mana bilangannya ini terdiri dari 0 dan satu. Nah, kenapa harus kayak gini? Jadi sebenarnya algoritma machine learning itu dia biasanya mengolahnya itu berupa angka. Jadi kalau misalnya kita kasih teks langsung, dia akan bingung gitu, ini maksudnya apa? Jadi dibutuhkan biner. Nah, sebenarnya komputer sendiri itu nggak ngerti kalau misalnya 01 itu maksudnya apa gitu. Jadi kita harus tentuin di awal. Contohnya kalau misalnya di credit risk ini. Di sini kita kasusnya ingin mengetahui kayak sebenarnya seorang nasabah itu kalau misalnya diberikan pinjaman, dia tuh sebenarnya bakal gagal bayar atau lancar bayar. Jadi kita harus tentuin ini dari awal. Nah, kalau di sini target kita itu yang nol kita tetapkan sebagai gagal bayar atau negatif ya. Kemudian yang satu itu lancar bayar. Nah, kalau yang lancar bayar ini dia itu sebenarnya ini bawaan yang sebelumnya. Jadi bukan high risk maksudnya, tapi lebih ke positif begitu. Nah, jadi kita tetapkan dari awal kalau nol itu adalah gagal bayar dan satu itu lancar bayar. Nah, sebenarnya ini terserah teman-teman gimana mau nentuinnya. Cuman kalau udah nentuin ini, pastikan untuk konsisten dari awal sampai akhir gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya ini tuh kenapa ditentuin sendiri? Karena di datasetnya itu aku bikin kalau status pinjaman itu emang dari awal udah 0101 gitu. Jadi bebas tentuin nolnya adalah apa dan satunya adalah apa. Beda cerita kalau misalnya di datasetnya itu targetnya itu sudah ditentukan. Misalnya lulus, tidak lulus, lulus, tidak lulus. Nah, itu teman-teman harus tentuin yang lulus yang nol, apa yang satu, dan sebaliknya. Nah, kan tadi aku bilang kalau misalnya klasifikasi itu kita menentukan kelas berdasarkan atribut yang ada. Di sini atributnya itu ada beberapa parameter yang mendukung apakah nasabah tersebut akan gagal bayar atau lancar bayar. Dimulai dari usia, kemudian pendapatan, kemudian ada status kepemilikan rumah, dan lain-lain. Nah, kita langsung masuk aja ke codingnya. Yang pertama ini kita bakal install dan import library-nya. Nah, untuk klasifikasi kali ini kita bakal pakai kategori encoder dan juga upgrade scikit-learn. Jadi kalau kategori encoder ini fungsinya untuk mengubah si apa ya angka apa data-data di dalamnya itu menjadi biner yang tadi aku bilang yang 0101 gitu. Sedangkan kalau scikit-learn itu biasanya untuk algoritma machine learning-nya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini di bawah ada error sebenarnya. Nah, ini sebenarnya errornya itu kenapa? Karena kita pakai scikit-learn-nya itu yang 0,22. Jadi sebenarnya apa ya kayak environment yang kita pakai ini udah upgrade, tapi scikit-learn ini masih versi lawas. Nah, kenapa kayak gitu? Sebenarnya bisa diubah ke scikit-learn yang lebih baru, itu sekitar 1, apa gitu namanya. Tapi kalau misalnya itu diubah, nanti dia bakal ngaruh ke bawahnya. Jadi selagi ini nggak mempengaruhi apa di bawah, nggak mempengaruhi apa-apa di bawahnya, jadi nggak apa-apa. Terus yang kedua itu kita import Python dan juga apa ya kayak package-nya gitu.
Di sini kita pakainya itu Pandas, kemudian Sklearn, terus untuk visualisasinya itu ada Matplotlib sama Seaborn dan juga NumPy. Nah, terus langsung aja kita bakal import dataset. Nah, dataset yang dipakai itu nanti ada di eh, modul Big Data 2025 yang namanya Credit Risk Week 4. Nah, ini dataset yang bakal dipakai. Sedangkan kalau yang tugas itu nanti untuk tugas mereka gitu. Nah, selanjutnya setelah diimport datanya, kita coba lihat isi data dan juga tipe datanya. Jadi di sini ada mulai dari usia sampai kemudian loan status yang dibarengi dengan tipe-tipe datanya. Kemudian kita melihat deskriptif statistik dari data-data yang ada di dalam CSV tersebut. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 5. Padahal tadi sebenarnya eh parameternya itu udah banyak nih, ada age sampai loan status. Tapi kenapa di deskriptif statistiknya itu hanya ada 5? Jadi kalau deskriptif statistik itu biasanya dia ngitungnya yang berupa integer, jadi angka. Sedangkan yang selain ini adalah tipe datanya itu categorical, jadi tidak dimasukkan begitu. Selanjutnya kita eksplorasi data. Nah, di sini kita akan melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Jadi kalau teman-teman lihat di sebelah kiri ini ada credit history, loan amount, sampai income, dan juga bawahnya juga ada begitu. Nah, gimana cara lihatnya? Jadi teman-teman bisa lihat nih contohnya, kayak di income dan juga loan amount. Teman-teman juga bisa lihat ada keterangan di samping ini ada loan status di sini, di mana kalau biru itu nol atau gagal dan satu itu lancar. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya income ke loan amount. Apakah kalau misalnya income-nya semakin tinggi itu semakin banyak orang yang gagal atau orang yang lancar? Nah, kalau di sini kita lihat kalau misalnya income dengan loan amount itu semakin ke kanan, sebenarnya enggak juga sih, enggak mempengaruhi apa-apa. Contohnya kayak misalnya nih income, semakin tinggi ternyata malah semakin banyak yang gagal, semakin banyak yang statusnya itu negatif. Begitu juga dengan loan amount. Walaupun dia semakin tinggi, ada juga yang lancar, ada juga yang gagal gitu. Tapi sebenarnya ini cuman memperlihatkan korelasi dan tapi kayak apa ya, tidak mendeskriptifkan dari datanya itu sendiri. Terus untuk melihat hubungan antar variabelnya, kita juga bisa menggunakan correlation map. Jadi kalau di sini ada keterangannya, teman-teman bisa lihat di bagian atas. Ini ada apa ya? Keterangannya tuh detailnya kalau misalnya semakin biru atau semakin pudar, itu nilainya semakin nol. Artinya dia tidak semakin apa ya? Kurang berkorelasi dengan variabel tersebut. Sedangkan kalau misalnya semakin merah atau mendekati satu, itu artinya dia semakin berkorelasi dengan variabel tersebut. Contohnya, kalau misalnya kita lihat di sini ada yang agak merah banget, ini income dengan loan amount. Berarti mereka korelasinya lebih kuat gitu dibandingkan dengan income dan loan status yang dimana mereka tuh warnanya lebih pudar. Gitu cara bacanya, guys. Nah, selanjutnya yang kedua kita masuk ke data preprocessing. Di sini kita butuh yang pertama itu data cleaning. Nah, data cleaningnya di sini fokus ke employee years, kemudian interest rate, dan income ratio. Kenapa cuma fokus ketiga ini? Jadi sebenarnya ini karena apa ya, percobaan yang kemarin aku lakuin, data-data ini tuh sebenarnya dia tuh integer. Cuman karena ada tambahan-tambahan apa ya simbol-simbol tertentu, makanya mereka ini jadi string dan tidak bisa dideteksi oleh si algoritma tersebut. Makanya di sini fokusnya adalah dari string itu diubah ke numerik kayak gitu, serta menghilangkan tanda-tanda yang sekiranya mengganggu. Selanjutnya, kita harus mencari dan juga menangani missing value. Nah, kalau misalnya kita cek dari data ini, ada beberapa data yang missing nih. Contohnya kayak employee years, kemudian interest rate, dan juga income ratio. Nah, setelah itu kita harus hapus nih data-data yang kosong tersebut. Kenapa? Karena hal itu bisa mempengaruhi interpretasi dari data yang kita punya. Sebenarnya tidak harus dihapus, tapi bisa juga kayak di replace atau diisi kolom yang kosong itu pakai median atau min juga bisa, tapi itu pasti mempengaruhi interpretasinya. Jadi kita harapkan data yang kita gunakan itu benar-benar clear, jadi mending kita hapus saja. Nah, setelah dihapus, nanti hasilnya akan seperti ini. Dia akan missing value-nya itu nol semua gitu. Selanjutnya kita masuk ke tahap machine learning-nya. Di sini kita import modul untuk mengubah angka kita menjadi binar. Nah, di sini kita pakai one hot encoder, kemudian kita mengubah
variabel-variabel tadi, tapi di sini kita fokusnya ke variabel yang kategorikal. Jadi variabel-variabel yang isinya tuh bukan angka, kita ubah ke status biner supaya bisa dibaca oleh si algoritma machine learningnya. Di sini ke variabelnya ada home status, kemudian loan purpose, ada loan grade, dan previous default. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, kenapa ini jadi banyak banget gitu kan? Jadi dia tuh sifatnya gini guys, misalnya untuk status kepemilikan rumah itu kan misalnya ada sewa, kemudian ada milik sendiri atau other gitu kan. Nah, caranya dia tuh bakal bikin variabel baru kayak misalnya status rumah at rental gitu. Jadi kalau misalnya dia beneran rental, maka nilainya akan satu, tapi kalau dia tidak rental, maka nilainya nol. Begitupun dengan variabel-variabel yang lain. Jadi misalnya dia dalam satu variabel, misalnya apa ya, kayak loan purpose-nya tuh ada untuk misalnya buka usaha dan lain-lain, itu tuh pasti bakal dibikin satu-satu gitu supaya semuanya bisa kebaca. Nah, selanjutnya kita harus memilih feature dan juga target. Untuk feature ini sendiri, kita memilih semua variabel kecuali yang akan kita prediksi. Jadi kita pilih variabel di sini selain loan status. Nah, di sini kita akan hapus si loan statusnya tadi. Jadi variabel-variabel inilah yang nanti akan kita gunakan untuk memprediksi apakah seorang nasabah itu akan lancar atau akan gagal. Selanjutnya kita memilih target. Untuk targetnya sendiri itu yang kita hapus tadi yaitu silon status. Jadi ini ibaratnya itu Y-nya. Kalau yang atas ini adalah X-nya yang untuk memprediksi dan ini adalah Y-nya yang akan diprediksi gitu. Kemudian kita akan split datanya untuk training dan juga testing. Nah, untuk training dan testing ini sebenarnya nggak ada angka khusus harus berapa-berapa, cuman biasanya yang digunakan itu 70-30. Kalau teman-teman mau ubah angkanya, itu bisa diubah di bagian di sini. Kalau misalnya ini test size-nya 0,3, berarti sisanya itu yang akan digunakan untuk training gitu. Nah, dari sini kita dapat nih, ternyata 70% data yang digunakan untuk train itu sebanyak 6.199, kemudian data yang dites sebanyak 2.657 gitu. Kemudian masuk ke tahap kedua, kita bakal langsung modeling. Modeling yang pertama itu namanya decision tree classifier. Jadi decision tree ini kita membuat pohon keputusan untuk menentukan apakah orang tersebut akan masuk ke gagal atau ke lancar. Nah, yang pertama yang kita lakukan itu tentu harus kita import library yang akan digunakan. Di sini kita pakai dari si scikit-learn-nya tadi, kita import decision tree-nya. Kemudian kita akan apa ya menyesuaikan data kita tuh supaya bisa dibaca dan dimasukkan ke dalam decision tree-nya seperti ini. Jadi nanti dia fokus ke 0101 gitu. Nah, gimana cara lihatnya? Cara lihatnya kita supaya lebih mudah dibuatkanlah visualisasinya. Nah, ini aku akan kasih tahu cara bacanya gimana. Bentar, guys. Jadi, kalau misalnya dari decision tree ini, yang paling atas itu, sampel kita seluruhnya ada 6.199. Nah, dari 6.000 data ini, ternyata 4.000-nya itu orang-orang yang punya status gagal, dan 1.500-nya itu orangnya statusnya lancar. Karena mayoritas lebih banyak 4.000 daripada 1.000, maka dari seluruh sampel yang kita punya itu jatuhnya lebih banyak yang gagal. Setelah itu, kita mau coba lihat nih, apakah dari orang-orang yang gagal ini masih punya potensi untuk jadi lancar. Nah, untuk lihatnya, kita pakai variabel ini. Income ratio kurang lebih dari 0,3. Nah, kalau misalnya orang-orang di sampel ini, kalau misalnya dia income rasionya itu kurang dari 0,3, dia bakal masuk ke kelas true. Jadi dia orang-orang yang beneran income ratio-nya itu kurang dari 0,3. Nah, sedangkan orang-orang yang tidak masuk ke sini, berarti dia income ratio-nya itu lebih besar dari 0,3, masuk ke kelas false gitu. Sekarang aku bakal jelasin yang masuk ke kelas true dulu. Nah, yang masuk ke kelas true ini orang-orang yang income rasionya ini kurang dari 0,3 sebanyak 5.456 sampel. Nah, orang-orang inilah yang income rasionya itu kurang dari 0,3. Nah, dari sini kita bisa lihat
Kalau misalnya 4.000 orangnya, 4.000 orang dari yang income-nya kurang dari 0,3 ini gagal dan 900-nya itu lancar. Karena mayoritas dia gagal, maka sudah dipastikan kalau orang-orang yang income ratio-nya itu kurang dari 0,3 itu dia gagal kemungkinan besar gitu. Kemudian kalau misalnya yang false, ini berarti orang-orang yang income ratio-nya di atas 0,3 itu ada sebanyak 743, di mana 224-nya itu berstatus gagal dan 500 orangnya itu berstatus lancar. Nah, karena mereka mayoritasnya lancar, maka orang yang income ratio-nya di atas 0,3 itu bisa jadi mereka kemungkinan lancar. Nah, ini tuh tetap bakal bikin kayak gini terus sampai kemungkinannya itu yang paling kecil gitu. Jadi ini kan masih ada yang gagal nih, masih bisa dilihat lagi kayak mereka masih bisa diselamatkan gak sih? Nah, jadi untuk menyelamatkannya lagi, dia bikin baru lagi nih di bawah ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan loan grade di lebih kecil dari 0,5. Jadi kalau misalnya dia emang lebih kecil dari 0,5 itu bakal masuk ke sini dan kalau lebih besar itu ke sini gitu. Nah, sekarang aku jelasin yang ini ya, misal. Ini kan udah lancar nih, tapi masih ada 224 yang gagal. Nah, dia bakal diseleksi lagi pakai yang home status rent lebih kecil dari 0,5. Nah, dia tadi waktu kita ubah data dari jadi 0 dan 1, itu kan ada home status rent antara 0 dan 1. Jadi kalau misalnya dia beneran sewa, dia itu nilainya 1, tapi kalau dia tidak sewa itu nilainya 0. Pastilah kalau misalnya dia di bawah 0,5 itu kan berarti artinya 0, sedangkan di atas 0,5 itu artinya 1. Nah, jadi orang-orang yang status home-nya itu 0, mereka bakal masuk ke sini nih, masuk ke gagal. Kemudian kalau misalnya mereka status rumahnya itu 1 atau rental, mereka masuk ke lancar. Nah, kenapa kayak gitu? Jadi kalau misalnya mereka nol atau tidak sewa, itu mereka masuk ke kelas ini kan. Nah, ini tuh dia mayoritas gagal. Jadi orang-orang yang tidak sewa tuh justru mayoritas kemungkinan akan gagal. Sedangkan orang-orang yang sewa ternyata menurut data, kalau misalnya mereka rentalnya sama dengan 1, artinya mereka itu rumahnya nyewa gitu ya, mereka bakal masuk ke pohon yang ini nih, sebanyak 447 orang. Dan mereka kebanyakan lancar. Jadi kemungkinan mereka akan lancar gitu. Jadi dari data ini tuh diperlihatkan kayak ternyata orang-orang yang rental itu rumahnya ternyata mereka lebih berkemungkinan lancar gitu walaupun ada banyak variabel-variabel lainnya. Setelah kita membuat si decision tree-nya, kita masuk ke evaluasi model. Nah, untuk evaluasinya itu kita pakai confusion matrix, cuman kalau kayak gini agak susah lihatnya, jadi kita visualisasiin. Ini agak kecil sih. Cuman untuk cara bacanya itu sebenarnya kan pasti udah tahu tuh yang tentang false positif, false negatif, true positif, true negatif gitu kan. Nah, kalau di sini karena nol itu gagal, berarti nol ini kita anggap sebagai negatif. Sedangkan karena satu itu lancar, jadi kita anggap si satu ini sebagai positif gitu. Untuk cara bacanya, ini kan di bawah ada predicted label. Kemudian di samping ada true label. Jadi yang pertama, kalau misalnya modelnya itu memprediksi dia kelasnya itu nol atau negatif, kemudian di label aslinya dia beneran emang nol dan negatif, itu artinya adalah dia true negatif. Jadi dia beneran memprediksi orang itu gagal dan emang di label aslinya orang itu gagal bayar sebanyak 1.869 orang. Kemudian kalau misalnya dia ngeprediksi orang tersebut gagal bayar, tapi di true labelnya mereka ternyata lancar bayarnya, itu artinya dia false positif. Jadi dia apa ya, kayak ngeprediksi kalau orang itu sebenarnya gagal bayar, tapi ternyata di label aslinya mereka lancar bayarnya sebanyak 211 orang. Nah, kemudian kalau misalnya si model itu ngeprediksi kalau dia itu lancar, tapi ternyata true labelnya mereka gagal, itu artinya dia false negatif.
False negatif ini dia sebanyak 131 orang. Kemudian kalau misalnya dia ngeprediksi orang tersebut lancar dan orang itu di true labelnya beneran lancar, itu sebanyak 446 dan masuk yang namanya itu true positif gitu. Nah, sebenarnya guys, kalau misalnya ini tuh menyesuaikan aturan kita ya. Jadi kalau misalnya kita balik nih, kalau nolnya itu lancar, kemudian satunya itu gagal, berarti nol ini dianggap sebagai positif dan yang satu ini sebagai negatif. Cuman karena di data kita nol itu adalah gagal, maka nol ini kita anggap sebagai sisi negatifnya gitu. Kemudian dari sini kita perlu melihat nilai akurasi. Selain akurasi juga ada precision, recall, advanced score, dan lain-lain. Ya, ini sebenarnya bisa nanti dilihat aja. Terus, kemudian yang terakhir kita melihat ROC curve-nya. Jadi, apa itu ROC? Jadi, ROC itu adalah Reservoir Operating Characteristic Curve. Nah, di sini kita lihat nih ada garis, ada yang biru putus-putus, dan ada yang warna merah. Ini maksudnya apa? Jadi, kalau misalnya semakin dia mendekati garis biru yang putus-putus ini, atau baseline-nya, itu berarti modelnya semakin apa ya nebaknya tuh asal-asalan gitu loh jadi kayak tebak-tebak buah manggis aja kayak oh ini gagal nih lancar ya udah gitu sedangkan kalau misalnya dia semakin naik itu artinya semakin bagus bahkan mendekati satu itu semakin bagus kenapa karena di sebelah kiri ini adalah sumbu untuk true positive rate sedangkan yang bawah ini false positive rate jadi ini tuh kayak menggambarkan seberapa besar sih model tuh benar-benar memprediksi orang yang lancar sebagai orang yang lancar gitu. Jadi semakin tinggi ini semakin baik. Teman-teman juga bisa lihat angkanya. Ini di sini ada 0,83. Jadi ini untuk ROC si decision tree-nya itu sebesar 0,83 gitu. Nah, selanjutnya algoritmanya itu bernama KNN. Jadi K Nearest Network kalau nggak salah. Jadi dia tuh apa ya? Memprediksi suatu kelas itu berdasarkan tetangga terdekatnya. Jadi misalnya aku di tengah nih, terus di sebelah kanan tuh sebenarnya ada RT 1, di sebelah kiri ada RT 2. Nah kan bingung nih mau masuk yang mana, sedangkan kita di tengah-tengah. Nah ternyata setelah dilihat lagi, untuk ke RT 1 itu aku cuma jaraknya satu rumah nih. Kemudian ke RT 2 ternyata jaraknya dua rumah. Berarti kan lebih deket ke RT 1. Berarti aku masuk ke kelas RT 1 gitu. Nah, kalau misalnya untuk KNN sendiri, ini kita nentuin K. Jadi K tuh apa ya? Kayak kedekatan. Pokoknya dia tuh inti dari si apa ya karakteristik yang dipunya sama data itu. Jadi di sini kita netapinnya K sebenarnya 50. Jadi minimal tuh dia deket 50 lah sama tetangganya baru bisa dibilang kalau dia tuh kelas itu gitu. Kemudian kita di sini masukin apa ya? Algoritmanya dulu, kemudian kita sama aja sih kayak predicting, terus training, tes data, dan lain-lain. Kemudian sama lagi confusion matrix untuk lihat hasilnya. Nah, di sini lebih gede nih, lumayan. Nah, cara bacanya sama aja guys. Jadi kalau misalnya dia diprediksi negatif, kemudian hasilnya beneran negatif, berarti true negatif. Kalau dia prediksi negatif, hasilnya positif, berarti false positif. Kalau dia prediksi positif, kemudian hasilnya negatif, di sini berarti dia false negatif gitu. Gitu-gitu deh, pokoknya sama aja. Kemudian sama aja untuk KNN kita juga harus cari akurasi, precision, recall. Kemudian kita juga harus ngelihat si garis ini nih, garis ROC-nya. Kalau di sini kita dapat AOC dari KNN itu 0,77 gitu. Nah, kalau misalnya naive Bayes ini yang ketiga. Jadi kalau naive Bayes ini dia menggunakan probabilitas. Misalnya dia nemu buah nih, buah apel. Apel itu karakteristiknya bulat, terus warnanya merah. Terus dia dikasih lagi nih buah. Ada namanya pisang. Dia tuh bentuknya panjang, kemudian warnanya kuning. Terus setelah itu, setelah dia belajar, kita kasih buah lagi nih. Ternyata bentuknya bulat, warnanya merah. Oh ini mah kayaknya kemungkinan mirip-miripnya ke apel gitu. Jadi dia masukin itu ke kelas apel gitu. Jadi dia berdasarkan probabilitas. Cuman sebenarnya nggak sesederhana itu sih. Kayak ada hitungan-hitungannya. Nah, kemudian untuk pembuatan model Naive Bayes sendiri, itu pertama kita harus import modul, ya sama lah, tes data, training data. Untuk evaluasinya juga sama-sama menggunakan confusion matrix, seperti tadi, cara bacanya juga. Kemudian jangan lupa selalu akurasi, precision, recall, dan ROC curve-nya gitu. Nah, terakhir
Kita harus bandingkan semua modelnya. Jadi kan yang pertama tadi ada decision tree, yang kedua KNN, terus yang ketiga ada FBS. Nah, di sini kita coba bandingkan itu semua dari akurasi precision recall F1. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat, ternyata si decision tree ini dia paling tinggi nih akurasinya 0,87 dibandingkan yang lain. Jadi nanti teman-teman bandingkan aja. Mana sih yang paling banyak dia tuh yang paling tinggi gitu. Nah, berarti itulah yang paling menonjol gitu. Kemudian kita juga harus bandingkan dari sisi ROC curve-nya. Kalau di sini kita lihat yang paling tinggi itu garis merah ini. Nah, garis merah ini ternyata juga sama-sama punya decision tree sebesar 0,83. Untuk memilihnya, berarti kita dari dataset ini yang paling optimal untuk si apa ya modelnya itu berarti si decision tree. Kenapa? Karena dari akurasi dia tinggi, kemudian dari AUC juga dia tinggi. Kemampuan untuk model memprediksi kerasnya itu tinggi. Nah, jadi gitu guys untuk classification ini. Gimana? Sangat mudah bukan? Apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Gitu. Jadi untuk klasifikasi itu tadi sih modelnya ada tiga. Yang pertama itu ada decision tree, kedua KNN, yang ketiga FBS. Terus terakhir kita tinggal evaluasi modelnya mana yang paling baik. Nah, itu yang akan dipilih gitu. Eh kalau misalnya untuk penugasannya, bentar, coba kita lihat di modul ya. Kita coba share screen lagi. Nah, kalau misalnya untuk tugas di praktikum kedua ini masih sama eh, kayak minggu kemarin dilakukannya berkelompok. Cuman kalau misalnya dari yang praktikum kedua ini bakal dikasih guys datasetnya. Jadi ada kalau kelompok ganjil dia pakai classification 1, kalau genap dia pakai classification 2. Terus sama aja dia nanti harus dari tahap bersihin data dulu, kemudian uji modelnya, dan mereka sama-sama kayak pakai ketiganya, decision tree, KNN, dan juga FBS. Kemudian dipilih manakah model yang paling baik untuk memprediksi model itu. Ini aku udah coba juga sih dan eh, jalan kok datasetnya. Nanti datasetnya itu ada di sini guys. Nah, ini. Jadi ada dua, ini kelompok ganjil, ini kelompok genap. Untuk pengumpulan dan lain-lainnya sama aja sih kayak yang sebelumnya gitu. Itu guys kira-kira untuk modul classification. Ada yang mau ditanyain kah? Aku takut kecepatan jelasinnya. Oke, nanti kalau misalnya eh ya ampun. Nanti kalau misalnya pas praktikum ada apa-apa, boleh chat aku guys. Soalnya kebetulan aku bertanggung jawab atas modul 2 ini. Jadi kemungkinan besok aku bakal standby di lab, oke? Paling segitu aja guys. Kalau tidak ada mungkin akan aku hentikan, hentikan. Akan aku udahi Zoom-nya. Aman, aman. Oke, mungkin sekian pembelajaran kita malam ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi, nanti boleh langsung PC aja ya, guys. Makasih banyak buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir malam ini. Semoga ngaspraknya lancar. Terima kasih, guys. Boleh live ya.